Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Bahkan lebih dari itu, untuk menjadi pelaku dari kebenaran yang kami renungkan ini. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Kasih kekasih Tuhan, Jemaat GIA Pegangsaan. Setiap hari saya berkendara dan ada satu perilaku pemakai jalan yang saya amati. Banyak pengendara berhenti jauh dari batas yang seharusnya ada di traffic light, lampu hijau dan merah itu. Pengendara motor terutama ya. Jadi ketika mereka berjalan melihat traffic lightnya orang lain, bukan traffic lightnya mereka, karena ada di belakang mereka. Akibatnya potensi kecelakaan dalam berlalu lintas meningkat. Adu argumen atau adu kemarahan sering terjadi. Saya pernah melihat hal itu. Dua sepeda motor hampir bertabrakan. Yang satu lihat, saya lihat lampu kuning kamu, seharusnya kamu berhenti, katanya. Terus yang satu bilang, emangnya kamu melihat lampu kamu sudah hijau? Argumen dan tantangan ini terjadi. Pengendara yang menantang tidak menyadari bahwa lampu kuningnya itu adalah jeda waktu untuk mengamankan situasi. Sementara yang satu berjalan berdasarkan rambunya orang lain, bukan rambunya sendiri. Saya berpikir, kalau saja setiap orang memiliki dan mematuhi rambu di dalam dirinya, harmoni dalam kehidupan bersama akan lebih mudah tercipta, bukan benturan dan konflik. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 12, saya bacakan untuk kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kehidupan yang harmonis akan lebih mudah tercapai jika setiap orang memiliki prinsip seperti ini. Semangat dari ayat ini adalah berupaya memberi kebaikan kepada orang lain, bukan mengambil kebaikan dari orang lain. Jadi tema renungan saya adalah proaktif mengupayakan kebaikan. Menurut pengamat masalah-masalah etika, kedewasaan seseorang dicirikan dengan keinginan menerapkan etika plus dalam hidupnya. Apa maksudnya itu? Etika plus. Dia berupaya melakukan kebaikan secara proaktif, memulai dan mengupayakan kebaikan untuk kehidupan bersama. Tetapi orang yang kepribadiannya setengah matang, seperti menu telur rebus di warung kopi setengah matang, biasanya menerapkan etika seimbang. Apa itu? Mereka punya prinsip tidak akan merugikan orang lain selama orang lain tidak merugikan mereka. Saya tidak akan mencubit orang lain jika orang lain tidak mencubit saya. Etika seimbang itu disebut. Jadi kebaikan hati mereka itu seperti pintu sensor yang akan terbuka hanya jika ada gerakan atau benda mendekat.
seperti pintu-pintu di mall. Sedangkan orang dengan kepribadian yang belum matang biasanya menerapkan etika minus dalam kehidupannya. Jadi etika plus, etika seimbang, dan sekarang etika minus. Apa maksudnya? Mereka itu yang memiliki etika minus pasif dalam mengupayakan kebaikan. Mereka tidak berbuat jahat hanya karena tidak ingin dijahati. Tapi juga mereka tidak akan melakukan kebaikan, bahkan tidak peduli pada hal itu. Kita orang Kristen sebagai murid Yesus harus proaktif dalam mengupayakan kebaikan dalam hidup bersama, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat, bahkan dalam sebuah bangsa. Bahkan ini yang menurut saya bagian yang berat, kita sebagai murid Yesus diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Wow. Kita tidak melakukan hal yang seimbang. Kalau dia jahat, saya balas jahat. Tidak, tapi kita terus mengupayakan kebaikan walaupun kita dijahati. Kasih Tuhan, kebaikan dalam sebuah komunitas atau masyarakat hanyalah sebuah angan-angan ideal atau utopia jika tidak ada yang mengupayakan. Jadi kita tidak boleh hanya menginginkan masyarakat yang harmonis, tetapi harus mengupayakannya. Dimulai dari diri kita secara proaktif. Maka tidak ada pilihan. Kita harus menjadi anggota keluarga, anggota jemaat, anggota warga masyarakat atau warga negara yang proaktif dalam mengupayakan kebaikan. Bapak Ibu tahu, seringkali sikap egois, intoleran, atau yang bersikap intimidatif itu menjamur dalam sebuah komunitas atau masyarakat karena orang-orang baik diam, tidak berani menyatakan sikap dan pikiran mereka. Jadi jika tidak ada lagi warga atau anggota komunitas yang membicarakan dan mengupayakan kebaikan, secara perlahan tapi pasti hal sebaliknya lah yang akan terjadi. Alkitab mengingatkan kita sebagai murid-murid Yesus, setiap orang Kristen. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow, sebuah standar yang luar biasa. Itu tertulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi bagi murid Yesus tidak ada pilihan selain memperjuangkan kebaikan hidup bersama dalam lingkup keluarga atau negara. Dengan demikian, keharmonisan hidup bersama akan tercipta. Mari proaktif dalam mengupayakan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk memahami dan mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang proaktif dalam mengupayakan kebaikan hidup bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.